Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Maaf. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat yang tidak henti-hentinya. Begitu banyak nikmatnya yang kita tidak bisa hitung. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Itulah yang membawa kita bisa menjalankan ibadah yang diinginkan dia, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tak lupa salawat dan salam kita junjungkan, kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Semoga yang pemberi syafaat ini memberikan syafaat pada kita semua yang ada di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kehidupan manusia itu bisa diilustrasikan seolah-olah sebagai seorang penyelam mutiara ya. Kalau penyelam mutiara itu kalau dia menyelam, dia pasti akan membawa oksigen di dalam punggungnya di belakang untuk mencari. Ditugaskan pokoknya cari mutiara ke dalam lautan. Waktu dia menyelam itu dia berniat pokoknya dia akan mendapatkan mutiara sebanyak-banyaknya apa yang diperintahkan oleh atasannya atau sama bosnya gitu. Pergilah dia nyelam ceritanya. Pas saat di dalam ternyata dia berubah pikiran karena apa? Di dalam laut itu terlalu banyak godaannya. Ada warna-warni, ada ikan hias dan sebagainya yang begitu megah sehingga dia lupa apa ya niat yang awal yang diniatkannya. Dia harus mengambil mutiara itu, tapi dia malah berubah pikiran, main-main dulu dan sebagainya. Itu diilustrasikan bahwa bunga laut dan sebagai ikan hias itu seolah-olah itu adalah dunia. Sedangkan mutiara itu adalah pahala yang harus kita cari gitu. Nah dia terus kemudian pada suatu saat pas dia lihat oksigennya sudah mulai berkurang, dia mulai panik, wah ini mulai kurang nih. Terburu-buru dia harus naik ke atas sampai oksigennya habis. Tapi apa yang didapat? Mungkin bisa ada yang beberapa penyelam yang dapatnya mutiara cuma sedikit. Ada juga yang tidak dapat sama sekali. Itu sangat penyesalan dia nanti kalau di atas pasti bosnya akan mewancat dia. Itu diilustrasikan bahwa seolah-olah mutiara itu adalah pahala ya yang akan dicari. Oksigen adalah roh atau rohnya dia yang diberikan oleh Allah. Dan dia ke atas itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat diberikan? Suatu kesedihan atau penyesalan yang sangat kalau memang pas sampai di atas dia tidak dapat apa-apa. Itulah ujian di dalam dunia. Memang dunia itu laibun, istilahnya tempat bermain atau senda gurau yang memang kita lupa, yang memang selalu tergoda dengan nafsu dan sebagainya. Itu yang memang kita harus bisa memilah-pilah kapan kita harus bisa melaksanakan, kapan harus kita berbuat maksimum untuk beribadah, kapan kita tidak melakukannya yang dilarang dan sebagainya. Makanya Allah memerintahkan kita berbuat amar ma'ruf nahi munkar, berbuat yang baik dan meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah. Seperti ketahui kita dikasih waktu ya 24 jam sama Allah dalam satu hari. Dalam 24 jam itu apa sih yang kita udah dapatkan? Ibadah apa yang pernah kita laksanakan? Apakah dalam 24 jam itu benar-benar kita melaksanakan dengan baik? Atau cuman
berapa persen, jadi kita cuma sedikit untuk melakukan amal ibadah yang kita laksanakan. Itu sangat merugikan sekali. Lebih lagi yang parah, malah sama sekali tidak meninggalkan amalkan waktu sedikit, tetapi apa? Berbuat maksiat lah. Itu yang sangat disayangkan. Makanya Rasulullah SAW beri pesan kepada kita semua. Ada suatu hadisnya adalah untuk memberikan kesempatan kita. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah waktu 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Pertama adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudahmu sebelum datang tuamu. Ya, kita diperintahkan suruh waktu muda kita pergunakan sebaik mungkin. Karena waktu muda itu ibadah yang lebih diterima sama Allah adalah anak yang lebih muda daripada kita. Kenapa? Yang lebih muda itu lebih bisa menahan hawa nafsu dan sebagainya. Kalau dia bisa melaksanakan dengan baik, dia pahalanya lebih besar. Dan waktu muda itu kesempatan kita harus untuk meningkatkan amal ibadah itu, untuk mendapatkan amal untuk kasih ke Allah nanti sebaik-baik mungkin dipergunakannya. Makanya dituntutlah di dunia itu berbuat, bukan juga akhirat juga, ilmu yang bermanfaat. Misalnya dia berbuat, belajar dan sebagainya, tapi bukan untuk dunia, tapi untuk di akhirat nanti. Ada suatu ungkapan bahasa Arab, ata'alamu fi sigor kanaksi alal hajar, ata'alamu fil kibar kanaksi alal ma. Kalau belajar di waktu masih kecil, itu sama juga kita menulis atau mengurus di atas batu atau mengukir. Tetapi kalau kita belajar waktu besar, itu bagaikan kita menulis di atas air sulit, seolah itu diungkapannya orang tua lebih susah belajarnya dibanding masih muda. Makanya kesempatan masih muda itu dipergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti, kenapa Rasulullah selalu ingatkan gitu? Karena manusia suka lupa, waktu tua baru kepengen belajar. Tapi nggak salah, tetap belajar boleh, kita belajar Al-Quran dan sebagainya, tidak disalahkan tetap. Cuma agak sulit gitu. Kita rasakan sendiri kan, bacanya kok begini dan sebagainya. Tapi bukannya tidak boleh, berat. Makanya Rasulullah usahakan sababaka qabla haramika. Pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang tuamu. Terus yang kedua, wa faragaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Soal sibuk manusia semuanya pasti sibuk, nggak bisa. Nggak ada manusia yang tidak sibuk. Saking sibuknya kadang-kadang dia waktu Jumat tidak melakukan ibadah karena kesibukannya dengan dunianya. Itulah manusia. Padahal bukan sibuk yang mengatur kita. Sebenarnya kita yang bisa manajemen, kita yang bisa mengatur, mengendalikan sibuk itu. Kapan kita pilih mengerjakan ini, kapan ini dan sebagainya. Jadi bukan kesibukan itu yang mengatur kita, tapi kita yang bisa mengendalikannya itu. Itu makanya di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sungguhnya manusia, lafi khusrin, itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, orang yang berbuat amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, orang yang saling menasihati kebaikan dan ketaatan. Itu dia diingatkan dalam Al-Quran. Kita merugi karena hal-hal yang seperti tadi gitu. Yang kedua, sekarang yang ketiga adalah hayatuka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Kalau kita mumpung masih sehat untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya, pergunakanlah sebaik-baiknya. Kalau sudah kita meninggal, udah tidak lagi mendapatkan investasi atau potensi untuk berbuat kebaikan, betul nggak gitu? Ya, makanya kalau orang sudah mati,
apakah masih ada pahala yang mengalir padanya? Masih ada nggak? Mungkin nggak? Dia udah meninggal, apakah dia masih bisa ibadah? Sholat udah nggak mungkin lagi, pergi haji nggak tidak mungkin lagi, puasa dan sebagainya lagi. Apa yang kita dapatkan? Kecuali ada dalam satu hadis, iza mata ibnu adam an qata amaluhu illa min salasah. Sodakoh jariah, ilmu yang tafi'u bi, waladun soleh yad'ulahu. Kalau orang sudah meninggal, putus semua amal ibadahnya putus. Jangan berharap udah meninggal pahala tetap mengalir, enggak ada. Kecuali dia sodakoh jariah. Sodakoh jariah misalnya dia menyumbangkan masjid sepertinya buat ini untuk kebaikan, untuk semuanya lah, apalagi bisa membangun seperti namanya bendungan dan sebagainya yang bermanfaat orang semua. Itu tetap mengalir terus pahalanya, tidak henti-hentinya. Dan yang kedua tadi yaitu ilmu yang tafi'ubi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu, kita turunkan kepada siapakah anak siapapun, selama dia bisa dan dia turunkan, itu tidak akan putus pahalanya sampai nanti. Kita kan udah habis pahalanya tapi dia tetap mengalir. Makanya bersyukurlah seorang guru ya. Kalau orang guru itu dia ngajarkan ke muridnya dapatkan, berarti kan terus saja dia akan dapat pahala yang terus mengalir. Makanya ada suatu asyadun nas yaumul qiyamah al muallim la yunfa, akan terjadi siksa yang paling keras pada siapa? Orang mualim, orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat. Dia bisa tapi untuk diri sendiri. Misalnya bisa baca Quran, bisa apa dan sebagainya, bodo amat, bisa mengamal apa aja hanya untuk diri sendiri aja. Jadi rugi orang yang punya ilmu tapi buat pribadi, itu tidak boleh. Jadi tadi yang tidak putus adalah 3 tadi. Orang yang tetap mensedekahkan sedekah amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan yang satu lagi orang yang apa tadi? Anak yang soleh. Dia mungkin masih ingat juga. Kalau kita punya anak yang soleh itu investasi buat kita. Jangan kita punya anak udah aja belajar di sekolah sana, terserah apa bisa apa enggak. Kita bimbing dia gimana caranya. Bimbing gimana mendoakan orang tua, karena waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh mendoakannya itu akan kita selamat dari dunia akhirat. Suatu waktu kita di dalam akhirat ada masalah, doa anak itulah yang bisa menyelamatkan kita. 1, 2, 3. Dan yang keempat, ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang sukamu. Maksudnya gimana? Bukan berarti kaya, seandainya ada punya harta ini digunakan sebaik-baik mungkin. Waktu dia kaya, dia lupa kapan dia mesti pergi haji. Nanti aja lah, enak nanti kapan pergi haji kan nanti. Sampai suatu saat dia tidak pergi haji karena mungkin hartanya habis, mungkin juga kayak semacam ini kuota tidak dapat. Itu kan suatu kesalahan yang memang tidak dimanfaatkan orang yang seperti itu. Dan juga orang yang istilahnya yang punya harta, menurut Ghazali, dia wajib dia mensedekahkan bagi orang-orang yang tidak punya, karena di dalam hartanya itu ada milik orang lain. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang kalau udah sakit baru ingat, oh iya ya ini sakit, kepengen ke masjid walaupun badannya sakit, dia tahu nanti rugi banget, tapi gimana, sakit udah kagak bisa. Bahkan ada orang walaupun sakit masih tetap dia mau ke masjid, luar biasa. Saya pernah lihat ya, waktu itu di Witana Harja itu ada orang, Pak Muhtar namanya, orangnya buta. Saya sampai kenal baik sama dia. Buta pakai tongkat, dia tati-tati masuk datang ke masjid dengan hafal, terus dia sholat dan sebagainya. Kita mestinya melihat begitu. Orang yang seperti itu aja masih mau tingkatkan ibadahnya, mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sementara kita sehat melupakan. Emang orang kalau waktu sehat lupa, pas sakit baru, ya Allah tolong sembuhkan, aku ingin ibadah. Telat gitu loh. Itu jadi semuanya kurang lebih ada 5 itu ya.
diingatkan Rasulullah di pesannya agar kita pergunakan sebaik-baiknya, agar kita tidak rugi di kemudian hari yang dibilang wal asri itu merugi. Jangan sampai nanti waktu kita menghadap Allah kita tidak punya bekal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Walaupun sebentar atau sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.